Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan setiap hari Jogja membutuhkan lebih dari 4 kuintal lele untuk memenuhi pasar? Restoran, warung tenda, hingga pasar tradisional, semuanya berebut pasokan. Tapi tahukah kalian, meski kebutuhan sebesar itu, produksi petani lokal masih belum mencukupi. Nah, di balik peluang emas inilah, tersimpan kisah inspiratif seorang petani lele yang berhasil membangun usaha dari nol hingga bisa panen setengah ton per hari. Bagaimana caranya? Yuk kita kupas bersama. Sebelum kita lanjut, kami informasikan bahwa video ini adalah hasil dokumentasi dari kisah asli milik pemilik usaha. Dalam hal ini, Pendari Farm. Semua penjelasan mengenai teknis, pengalaman, serta perjalanan usaha lele adalah milik narasumber. Channel Pemburu Amatir hanya menyajikan ulang untuk tujuan edukasi dan inspirasi. Inilah kisah Ibu Sri Kuswandari, pemilik Pendari Farm di Sleman, Jogja. Beliau sudah lama berkecimpung dalam dunia pertanian terpadu, mulai dari puyuh, bebek, hingga maggot. Namun yang paling menarik perhatian adalah usaha budidaya lelenya. Jenis lele yang dipelihara adalah lele mutiara. Meski pada awalnya agak sulit dirawat karena bibit masih rentan, pengalaman panjang membuat Ibu Sri tahu bagaimana cara mengatasinya. Kelebihan lele mutiara adalah sifat kanibalnya rendah sehingga lebih aman dibudidayakan. Tapi agar pertumbuhan merata, perlu dilakukan grading atau pemilahan ukuran. Biasanya, benih berukuran 4 cm dipelihara sekitar 3 minggu, lalu dipilah. Setelah itu, baru masuk ke kolam pembesaran. Panen dilakukan ketika usia lele 2 bulan lebih sedikit. Ukuran ideal untuk konsumsi adalah 6-11 ekor per kilogram. Sementara yang lebih kecil dikembalikan lagi ke kolam untuk dibesarkan ulang. Pendari Farm memiliki hampir 200 kolam terpal. Fungsinya bermacam-macam, pembenihan, pembesaran, hingga konsumsi. Satu kolam berkapasitas 20 meter kubik bisa diisi 4.000 ekor lele. Hasil panennya pun rata-rata bisa mencapai 4 kuintal dalam satu siklus. Pakan diberikan 2 kali sehari. Selain pakan pabrikan, digunakan juga pakan alternatif seperti maggot, limbah penetasan telur, hingga usus ayam. Baru-baru ini, mereka mencoba azolla, tanaman air berprotein nabati, untuk melihat efeknya pada lele. Kualitas air juga jadi kunci. Pakan berlebih bisa membuat air tercemar amonia dan menimbulkan bau. Karena itu, jumlah pakan selalu diawasi. Jika air mulai keruh, dilakukan pergantian sebagian agar kolam tetap sehat. Lele memang tahan, bahkan dalam kepadatan tinggi, karena bisa bernapas lewat kulit. Namun, penyakit tetap ada, seperti jamur, sirip merah, atau stres akibat perubahan cuaca. Cara paling efektif yang dipakai Pendari Farm adalah memindahkan ikan ke kolam lain dengan air baru, bukan hanya mengandalkan obat-obatan. Soal pemasaran, hasil panen dipasok ke restoran, warung lesehan, hingga pasar tradisional seperti Pasar Manis, Prambanan, dan Ngangkrang. Permintaan harian bisa lebih dari 4 kuintal, dengan omset jutaan rupiah, hanya dari satu kolam. Sekali lagi, semua informasi teknis, jumlah produksi, dan pengalaman budidaya ini adalah milik asli narasumber, yaitu Pendari Farm. Channel Pemburu Amatir hanya merangkum ulang agar lebih mudah dipahami, sehingga bisa jadi inspirasi dan pembelajaran untuk kita semua. Tips untuk pemula. Bagi pemula, Ibu Sri menyarankan memulai dari kolam terpal dengan modal kecil, terutama bila sumber air berasal dari sumur. Caranya, air bening bisa diproses dengan sedikit kotoran ayam kering, lalu ditambahkan probiotik dan molase agar plankton cepat tumbuh. Setelah air siap, barulah benih ditebar. Dan yang tak kalah penting, pastikan membeli bibit dari pembibit yang benar-benar berkualitas. Kini usaha ini sudah dilanjutkan oleh anaknya. Dalam 2 tahun terakhir, kapasitas produksi meningkat hingga bisa panen setengah ton per hari. Selain bisnis, Pendari Farm juga membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin belajar, mulai dari kelompok ibu-ibu PKK hingga pemuda desa yang tertarik mencoba dunia perikanan terpadu. Bagi Ibu Sri, usaha ini bukan sekadar mencari keuntungan, tapi juga membangun masa depan anak-anaknya sekaligus berbagi ilmu dengan masyarakat luas. Luar biasa, bukan? Dari sekadar kolam terpal sederhana, kini bisa menghasilkan ratusan kilo lele setiap hari. Pasarnya besar, peluangnya nyata, tinggal keberanian kita untuk memulai.
Kalau kalian terinspirasi dengan kisah Ibu Sri ini, jangan lupa klik tombol subscribe, karena di channel Pemburu Amatir, kita akan terus menghadirkan kisah nyata yang bisa membuka peluang dan memberi inspirasi hidup. Dan sebagai catatan penting, hak cipta penuh atas kisah ini tetap milik narasumber asli, yaitu Pendari Farm. Video ini hanya disajikan ulang sebagai dokumentasi edukasi. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.